Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kunniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja memberikan kita dengan berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat bernabi kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya dengan beragam bentuk dan rupa. Semuanya memiliki karakteristik, sifat, keistimewaan dan kekurangannya masing-masing, dan semua Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan berbeda agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita semua umat Islam yang tinggal di Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan keberagaman
yang sangat kaya di negeri ini, mulai dari bahasa, agama, dan adat istiadat. Maka kita harus bisa menjaga keberagaman tersebut dengan persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai terpecah belah dan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun Allah melarang, bahkan mengancam dengan sangat tegas pada orang-orang yang bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia di dalam Islam, sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama makhluk. Hal yang demikian itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran surah Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tali hubungan dengan manusia. Surah Al-Imran ayat 112. Dalam konteks persaudaraan ini, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya, satu dengan yang lainnya. Karena sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam sendiri, ikatan persaudaraan dikenal dengan berbagai macam kompleks, seperti persaudaraan antar keturunan, yaitu ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sesama manusia, yaitu ukhuwah basyariyah, persaudaraan setanah air, yaitu ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama seagama, yaitu ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana di dalam firman Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun.
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya dengan mendiamkan sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuh-musuhan dan bertumpah darah. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita meniru suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada bermusuhan. Rasul mengajarkan persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan berbagai kabilah di Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita semua umat Islam perlunya menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama hingga bahasanya, karena kita adalah manusia ciptaan Allah yang sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmonis dan tentram. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada bersabda, "Maukah kalian kuberitahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain, sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berhijrah atau muhajir ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga kita semua akan hidup dalam persaudaraan yang damai, tentram dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.